Hongjo bingung mengapa tiba-tiba Shin-yu menghindarinya. Ia mengira Shin-yu sedang sakit. Untungnya Shin-yu langsung mengatasi keterkejutannya dan berkata jika ia hanya migrain saja, dan kemudian mengalihkan pembicaraan mereka berdua untuk melihat matahari terbenam. Meskipun Shin-yu sedikit terkejut apa si tangan merah ada hubungannya dengan Hongjo, ia tetap tidak bisa menahan rasa cintanya kepada Hongjo. 좋게 방해 안 할게. Sementara itu, setelah memberitahukan Shin-yu jika Hongjo akan dimutasi, Jae-kyung mendengar jika Shin-yu langsung membawa Hongjo pergi dari kantor. Ia menyesal mengapa ia memberitahukannya kepada Shin-yu dan tidak bertindak menyelesaikan masalah ini seorang diri. Ia lalu bertemu dengan Nayeon. Jae-kyung tambah semakin kesal karena Nayeon lah yang melaporkan Hongjo kepada Pak Wali Kota tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. 하든가 생각이라고 정하면서 Setelah melihat matahari tenggelam, Hongjo dan Shin-yu membeli baju karena mereka tidak akan pulang ke rumah, melainkan menginap bersama dan melihat matahari terbit keesokan harinya. Shin-yu lalu menyuruh Hongjo untuk segera berganti pakaian dan juga membersihkan dirinya. Hongjo sempat menduga yang tidak-tidak. Ia berpikir mungkin mereka berdua akan tidur bersama. Hongjo lalu menunggu Shin-yu yang sudah dari tadi mengurung diri di dalam kamar. Rupanya Shin-yu tengah memikirkan mengapa si tangan merah itu muncul di saat Hongjo memegang pipinya. Lalu tiba-tiba pintu kamarnya diketuk oleh Hongjo yang khawatir dengan Shin-yu. Setelah tahu kondisi Shin-yu tidak kenapa-napa, Hongjo berniat untuk kembali ke kamarnya. Namun ia ditahan oleh Shin-yu dan menyuruhnya untuk tidur bersama dengannya. 어떻게 자요? 눈앞에 이렇게 있는 Pagi harinya, saat melihat matahari terbit di tahun yang baru, Hongjo menceritakan bagaimana ayahnya dulu sering mengajaknya untuk melihat matahari terbit dan membangunkannya lebih awal. Dulu ia sering mengeluh, tapi setelah ayahnya tiada, ia sangat merindukan momen tersebut. Dan semenjak itu, ia jadi sering bangun siang. Hongjo berterima kasih karena sekarang Shin-yu menemaninya. Lalu saat mereka berdua pulang, Hongjo mencoba untuk menggandeng tangan Shin-yu. Rupanya Shin-yu tidak keberatan. Ia mengira Shin-yu tidak mau gandengan dari kata-katanya Nayeon, dan di sana mereka kemudian terkejut dengan kedatangannya Jae-kyung. Rupanya di pantai itu Jae-kyung juga melihat matahari pagi di tahun yang baru. Sebagai buktinya, ia juga memperlihatkan fotonya di tahun sebelumnya. Saat sarapan di vilanya Shin-yu, Jae-kyung sadar hubungan Shin-yu dan juga Hongjo semakin dekat. Ia sudah kalah dalam pertarungan ini. Hongjo lalu pulang ke rumah. Ia ingat bagaimana Shin-yu menghindar darinya dan berpikir mungkin saat itu Shin-yu sedang sakit parah. Ia pun mencari mantra yang cocok untuk Shin-yu dan kemudian menelponnya untuk memberitahukannya. Namun mereka berdua malah saling merindukan satu sama lain. Shin-yu menggoda Hongjo sejak kapan Hongjo mulai menyukainya dan Hongjo malu-malu untuk menjawabnya. 내가 언제부터 그렇게 좋아했는데? Saat bekerja di kantor, Hongjo ditegur oleh Ibu Ma karena kemarin ia pergi tanpa izin. Ibu Ma tidak mempermasalahkan jika memang Hongjo mempunyai keadaan yang mendesak. Namun paling tidak, Hongjo harus segera memberitahukan kepada mereka. Pak Gong kemudian mengusulkan hukuman untuk Hongjo, yaitu membayar denda saja. 아니 서류를 잘못 냈다. 그러면 Sementara itu, Shin-yu juga kembali bekerja. Ia bingung mengapa ada pot bunga di dalam ruangannya. Menurut info dari rekannya, pot itu dikirim langsung oleh Nayeon. Dan pada saat itu, Nayeon masuk ke dalam. Nayeon kecewa karena Shin-yu tidak menelponnya, padahal ia sudah mengirimkan pot bunga. Sayangnya, Shin-yu enggan memperdulikan Nayeon lagi. Nayeon berkata, perjanjian mereka masih belum selesai. Namun, menurut Shin-yu, jika Nayeon memang ingin melanjutkan perjanjian mereka berdua, seharusnya Nayeon tidak melibatkan ayahnya. Dan juga, yang pertama mengejar Hongjo dan juga menyukainya adalah Shin-yu. Maka seharusnya Nayeon marah kepadanya saja. Saat ini, Shin-yu tengah mengurus apa hubungan Pak Na dengan divisi di balai kota. Mulai dari kapan Pak Na bekerja sama dengan mereka. Menurut info dari Pak Gong, Pak Na adalah orang yang licik. Padahal kelihatannya dia adalah orang yang baik. Pak Na sering menaikkan biaya tanpa membicarakan dulu dengan mereka. Dulu Pak Na kehilangan istrinya dan ia pernah diperiksa sebagai tersangka. Namun karena tidak ada bukti, ia pun dibebaskan. Namun karena berita sudah tersebar dialah pembunuhnya, ia pun jadi sering minum-minum dan mereka merasa kasihan dengan Pak Na. Manajer tim Pak Gong lalu mengajaknya untuk bekerja sama dan memberikannya proyek di balai kota. 일단 알겠습니다. 감사.
Setelah pulang bekerja, Hongjo diajak makan bersama dengan kedua rekannya. Tentu saja karena mereka ingin tahu ada hubungan apa di antara Hongjo dan juga Shin-yu. Hongjo bingung apa yang harus ia katakan. Apa ia harus mengatakan jika ia mengencani Shin-yu karena mantra cinta? Untungnya Hongjo masih belum menjawab karena Shin-yu datang dan makan malam bersama dengan mereka. Saat Shin-yu mengantar Hongjo pulang, Shin-yu mengingatkan Hongjo meskipun di rumah Hongjo sekarang ada CCTV, ia tetap harus waspada apalagi terhadap Pak Na atau terhadap Jae-gyong. Hongjo tidak boleh lengah sedikit pun. Shin-yu mencari alasan untuk tetap tinggal, namun Hongjo menyuruhnya untuk segera pulang. Shin-yu lalu meminta kecupan dan malu-malu Hongjo mencium kekasihnya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Pada saat itu, Hongjo masuk ke dalam. Rupanya Jae-gyong berada di sana dan mendengar kebucinan antara Shin-yu dan Hongjo. Sebenarnya saat itu Jae-gyong ingin pergi keluar dan membeli minuman. Namun ia tidak bisa pergi keluar karena di sana ada Hongjo dan juga Shin-yu. Di sana Hongjo melihat jika Jae-gyong sebenarnya sudah sangat mabuk. Entah kenapa Jae-gyong ingin sekali minum-minum. Ia kemudian berkata jika dulu Hongjo menyukainya dan kenapa secepat itu Hongjo malah berpaling dan membuatnya sedih. Sejujurnya Hongjo dan Shin-yu sama sekali tidak serasi karena perbedaan tinggi badan yang mencolok di antara Shin-yu dan juga Hongjo. Jae-gyong yang mabuk itu juga berkata jika ia ingin Hongjo memanggil namanya bukan dengan Pak Kwon tapi sebagai Jae-gyong. Pagi harinya, Jae-gyong yang sudah sadar sepenuhnya kemudian malu bertemu dengan Hongjo. Hongjo tidak terlalu menganggapnya serius karena malam tadi Jae-gyong sedang mabuk. Tapi Jae-gyong ingin sekali Hongjo menganggap hal tersebut serius karena ia benar-benar ingin dipanggil dengan namanya saja. Pada saat itu, Pak Na ada di sana dan mengambil foto Jae-gyong dan juga Hongjo. Sementara Shin-yu masih memikirkan tentang tangan merah yang kembali menggerayanginya. Di dalam keluarga Shin-yu, sebuah kutukan yang mengerikan menimpa mereka. Kutukan itu diwariskan ke setiap generasi dan tidak akan pernah putus. Di dalam wasiat keluarga Shin-yu dikemukakan jika penerus harus menjaga kuil di Gunung Ongjo dengan baik. Shin-yu lalu bertanya kepada Hongjo, bagaimana jika sebenarnya Shin-yu bukanlah kekasihnya di masa lalu, melainkan musuh. Hongjo pun merasa itu tidak penting karena yang penting adalah saat ini. Shin-yu lalu memberikan Hongjo sebuah gelang kapel yang cantik untuk Hongjo agar Hongjo selalu bersamanya. 이제 아무데도 못 가. 너 아무데도. Keesokan harinya, balai kota heboh karena sebuah foto tersebar tentang Hongjo, di mana Hongjo menjalin hubungan dengan Jae-gyong dan juga Shin-yu. Semua orang membicarakan Hongjo sebagai wanita yang tidak bermoral karena mengencani dua pria sekaligus, dan Hongjo tahu siapa pelakunya. Ia adalah Nayeon. Tuduhan Hongjo kepada Nayeon memang tidak ada buktinya, namun siapa lagi yang melakukannya jika bukan Nayeon? Nayeon merasa Hongjo terlalu menganggap dirinya sendiri begitu penting. Seharusnya Hongjo mencari penguntit itu terlebih dahulu. Hongjo merasa buang-buang waktu bicara dengan Nayeon karena dari dulu Nayeon memang tidak mau mengakui perbuatannya. 절대 말 안 할 텐데. Hongjo berusaha untuk tegar meskipun beberapa pegawai wanita menyindirnya. Ia berusaha untuk meyakinkan mereka jika ia bukan wanita yang mengencani kedua pria populer di balai kota. Dan daripada ia memikirkan masalah ini terus-terusan, lebih baik ia bekerja dengan baik saja. Ibu Ma kemudian memerintahkan Hongjo untuk mengecek sebuah lubang besar di tengah hutan. Sementara Pak Gong akan memeriksa pohon besar yang mati di taman kota. Sementara itu, Pak Na datang ke kantor hukum Shin-yu untuk membicarakan perihal kontrak vendor kerjasama yang diakhiri oleh balai kota. Di sana bukannya membicarakan hal tersebut, ia malah menyindir Shin-yu perihal foto-fotonya Hongjo yang tersebar. Seolah tahu siapa penyebarnya, Shin-yu berkata itu semua kejahatan karena telah memotret orang tanpa izin. Shin-yu lalu bertanya soal istri Pak Na yang telah menghilang. Pak Na agak terkejut mengapa Shin-yu tahu banyak tentangnya. 이상하다는 생각을 하는 중입니다. Saat Pak Gong memeriksa pengangkatan pohon tua yang mati di taman kota, mereka malah menemukan kerangka manusia. Shin-yu dan Pak Gong curiga jangan-jangan ini adalah kerangka istrinya Pak Na, karena dulu Pak Na lah vendor yang mengurus taman ini. Pada saat itu, Hongjo tengah mencari keberadaan lubang besar yang berada di tengah hutan. Ia bingung siapa yang membuat lubang sebesar ini. Saat ia melihat-lihat lubang di sana, tiba-tiba Shin-yu menelpon Hongjo, dan pada saat itu seseorang mendorong Hongjo hingga ia terjatuh ke dalam lubang tersebut. Hongjo langsung pingsan.